Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jom Traveling. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita akan jalan-jalan santai keliling kota Sukabumi, menyusuri sudut-sudut kota yang penuh kenangan dan suasana masih suasana khas Lebaran. Perjalanan dimulai dari Jalan Veteran 2 tadi ya, lalu kita lanjut ini ke Jalan R.E. Marta Dinata ya, jalan utama kota Sukabumi yang selalu hidup ya, tapi tetap terasa damai dan bersahabat. Dari jalan ini nanti di depan kita akan belok ke kanan menuju ke Jalan Jenderal Jakse ya, jalur yang dekat dengan stasiun dan dipenuhi toko-toko lama yang masih menyimpan suasana klasik Sukabumi. Perjalanan ini bukan sekadar jalan-jalan biasa ya, tapi bagian dari persiapan untuk Botram Kakaren Lebaran ini ceritanya ya. Jadi kami sengaja mampir nanti untuk membeli oncom di Gang Peda, bahan khas yang akan diolah dalam acara Botram bersama keluarga nanti ya. Oke teman-teman ya, ini kita sekarang sudah berada di Jalan Jenderal Jakse ya. Ini jalan ini merupakan salah satu ruas jalan penting di kota Sukabumi, Jawa Barat ya. Dan jalan ini menghubungkan area sekitar stasiun Sukabumi dengan beberapa titik strategis lainnya seperti Jalan R.E. Marta Dinata dan juga kawasan pertokoan tradisional di sekitarnya. Ya seperti yang kita nampak ya, ini Jalan Jenderal Jakse ini biasanya ini padat merayap ya, tapi saat ini masih suasana Lebaran ya, jadi masih banyak orang-orang yang cuti bersama ya, sehingga tampak lengang. Kalau hari-hari biasa ini ramai sekali ya untuk Jalan Jenderal Jakse ini, karena suasana seperti di Jenderal Jakse ini sebetulnya mencerminkan perpaduan antara kota lama dan aktivitas modern ya. Di sepanjang jalan ini kita bisa melihat deretan ruko-ruko tua, kios kecil, dan pedagang kaki lima yang menjual jajanan khas Sukabumi, mulai dari gorengan, bakso hingga cilok. Sekarang kita sudah berada di Jalan Stasiun Timur ya. Ini merupakan salah satu ruas jalan yang memiliki nuansa khas kota tua di Sukabumi ya. Terletak tidak jauh dari stasiun kereta api Sukabumi ya. Jalan ini menjadi jalur penghubung penting yang ramai dilalui warga ya, terutama mereka yang beraktivitas di sekitar pusat kota. Oke, di sepanjang Jalan Stasiun Timur ini kita bisa menemukan deretan rumah-rumah lama, warung sederhana, dan toko-toko kelontong yang masih mempertahankan gaya arsitektur klasik ya. Suasananya tenang, ramah, dan sangat mencerminkan kehidupan khas kota di Jawa Barat, tepatnya kota kecil ya. Dan ini memang jalur ini agak-agak padat ya. Kita akan masuk ini ke jalan apa namanya ya, nanti saya akan ajak ke Jalan Gang Peda ya namanya. Dan angkot-angkot ini merupakan angkot merah, itu jurusan ke Selabintana, dan yang warna pink sebelah kanan, nah itu jurusan dari stasiun Timur ke Sukaraja. Laluan ini memang dilalui sama angkot-angkot tersebut ya, ada baik itu yang jurusan Selabintana, Sukaraja, bahkan jurusan ke mana ya, Jublek juga kalau nggak salah nih, lewat ke sini juga nih. Teman-teman ya, kita telusuri terus jalan ini, dan memang jalan ini agak-agak kecil ya, tapi ya namanya juga jalan arah ke pasar ya, seperti inilah. Di depan itu ada pertigaan ya, kalau arah ke kiri itu menuju ke stasiun Timur, ke stasiun kereta api Sukabumi, jurusan ke Cianjur dan juga Padalarang. Ya, di balik hiruk-pikuk pusat kota Sukabumi ada satu jalan kecil ini ya, Jalan Stasiun Timur ya. Ini memberikan atau menyimpan kehangatan masa lalu sepertinya ini ya, dan jalannya memang tidak lebar, tapi setiap sudutnya punya kisah tersendiri. Oke, dari sini ya nanti di depan kita akan belok kanan, dan inilah di depan ini ya, ini merupakan Gang Peda atau secara administratif dikenal sebagai bagian dari jalan perniagaan ya di Sukabumi. Ini merupakan gang kecil sebetulnya, jalan kecil yang menyimpan cerita besar. Jadi gang ini terletak tak jauh dari kawasan stasiun Sukabumi dan Pasar Pelita tadi ya. Ya, sambilan kita lihat pertunjukan ini musisi jalanan ya, ini angklung, kita lihat dulu ya.
Nama Gang Peda ini sebetulnya punya cerita unik ya. Konon dulu di sepanjang gang ini atau jalan ini banyak ibu-ibu yang jualan peda asin, ikan asin khas Sunda yang rasanya kuat dan tajam ya. Karena aroma khas peda selalu tercium saat melewati gang ini, akhirnya warga setempat menjuluki jalur ini sempit ini dengan sebutan Gang Peda. Jadi nama itu pun melekat sampai sekarang. Dan akhirnya alhamdulillah kita menemukan ini penjual oncom. Inilah oncom terenak di Sukabumi ya. Biasanya orang-orang beli di Jalan Gang Peda ini, tapi memang banyak ya di pasar-pasar lain juga. Tapi biasanya saya suka beli di Gang Peda ini nih untuk oncom. Ini yang sebelah kiri inilah salah satu toko yang menjual ikan asin, ikan peda ya dulu ya. Kalau sekarang toko-toko lainnya banyaknya yang jualan-jualan pakaian ya. Selain ada ayam atau segala macam ya. Nah, yang jual ikan asin tinggal satu itu ya kalau yang saya tahu ya. Dan kita lanjutkan perjalanan ya, ini Jalan Raya ini kita belok ke kiri menuju ke Jalan Ciwangi ya. Ini kemarin waktu musim puasa ya, ini ramai sekali ya karena di sini merupakan pasar kaget ya. Jadi dibuka untuk tahunan berarti ya, pasar kaget di sepanjang jalan ini. Dan sekarang kalau bahasa Sundanya lenglang ya. Ini memang masih banyak yang masih libur ya, ini hari Senin tapi masih banyak yang cuti bersama mungkin ya. Biasanya ini padat sekali untuk rute ini, tapi sekarang kita lewatin ini sepi ya, segini istilahnya lenglang lah. Ya, Jalan Ciwangi ini adalah salah satu ruas jalan legendaris di pusat kota Sukabumi ya, yang menghubungkan area pertokoan, kemudian kuliner, dan juga perkantoran tua. Jalan ini mempunyai karakter khas. Nampak ya, seperti sebelah kanan ini bangunan-bangunan lawas ya, ruko-ruko padat, kemudian suasana yang hidup dari pagi sampai malam untuk rute Ciwangi ini ya. Kalau kita menyusuri Jalan Ciwangi menuju arah Odeon ke bawah ya, kita akan merasakan nuansa Sukabumi tempo dulu yang masih terasa kuat ya. Terutama ya kalau saya dulu kalau lewat ini pas jalan kereta api ini biasanya ada tukang cuek ya, nggak tahu ya sekarang masih ada atau enggak ya. Jadi di sisi kanan kiri jalan ini berdiri toko-toko klasik ya, seperti yang kita lalui barusan ya, tempat jahit, kemudian ada apotek lama ya, ada apotek apa tadi ya, apotek waras ya, dan sampai kedai kopi yang sudah beroperasi sejak puluhan tahun lalu masih ada ya. Jadi menuju arah Odeon ini kita ke bawah ya. Kalau ini ada pertigaan, kalau ke kiri itu Ramayana, dan itulah satu-satunya mall ya di Sukabumi dulu yang pertama ya, sebelum ada mall-mall kayak City Mall ya. Nah, ini kita menuju arah ke bawah menuju ke Jalan Lingkar Selatan ya. Jadi yang barusan itu, nah ini nih sorry ya, ini yang ke kanan. Nah ini Odeon ya. Odeon itu arah bisa nyambung nanti ke jalan Jalan Ayani juga ya. Jadi daerah barusan itu dikenal dengan Odeon ya, yaitu sebuah area yang dulunya dikenal sebagai pusat hiburan bioskop jadul ya. Jalanan makin sepi tapi justru makin syahdu. Tapi meski bioskopnya sudah tidak beroperasi lagi, nama Odeon masih melekat sampai sekarang ya, dan jadi penanda arah yang akrab di telinga warga lokal atau warga Sukabumi khususnya. Iya, tambahan informasi ya, yang tadi kita lewati itu kan ada Jalan Ciwangi tadi ya. Kalau Jalan Ciwangi yang sesungguhnya itu Jalan Ciwangi itu yang arah ke atas, yang arah ke Jogja ya. Yang tadi kita lewatin itu Jalan Kapten Harun Kabir, tapi orang bilang juga itu Jalan Ciwangi bawah. Ya, kita sekarang berada di Jalan Pelabuhan 1 ya. Kalau ada satu berarti ada duanya ya. Jadi Jalan Pelabuhan 2-nya itu dibatasin atau terhalang oleh Jalan Lingkar Selatan nanti ya. Jadi batasannya itu. Nah, ini kita sekarang telusuri Jalan Pelabuhan 1. Ini merupakan salah satu jalur tua dan penting di kawasan pusat kota Sukabumi ya. Terletak tak jauh dari area Pasar Pelita, Ramayana, dan juga kawasan niaga lainnya. Jalan ini menjadi penghubung antara jalur-jalur perbelanjaan dengan pemukiman padat di sekitarnya ya. Oke, jalan ini dikenal dengan aktivitas sehari-harinya yang sibuk ya, mulai dari pedagang kecil, toko-toko bahan bangunan, kemudian kios kelontong, dan juga ada pabrik-pabrik ya untuk di jalur ini. Dan juga hingga warung-warung makan sederhana yang sudah bertahun-tahun
setia melayani warga lokal ya. Meski jalannya tidak terlalu besar, suasana hidup dan terasa sangat akrab bagi warga Sukabumi untuk jalan Pelabuhan 1 ini ya. Ya, ini memang masih terasa ya khas lebarannya, jadi belum pada buka semua untuk toko-toko pun ya, masih banyak yang libur, padahal ini hari-hari Senin ya, hari kerja sebetulnya, tapi ada sebagian orang yang masih cuti bersama. Ya, Sukabumi. Ya, Sukabumi ini adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat yang dikenal dengan udaranya sejuk, keindahan alam pegunungan, dan suasana kota kecil yang bersahaja ya. Ya, terletak di jalur strategis sebetulnya ini ya, antara Jakarta dan juga Bandung. Sukabumi juga menjadi pintu gerbang menuju destinasi wisata alam seperti Pelabuhan Ratu, Situ Gunung, dan juga Curug Cikaso. Kemudian sekarang yang terkenal itu apa namanya, Ciltuh ya. Nah, selain itu budaya Sunda yang kental dan keramahan penduduknya menjadi daya tarik tersendiri ya bagi wisatawan yang datang kemari atau maupun warga yang tinggal di dalamnya ya. Ya, kota ini kota kecil yang adem, ramah, dan penuh rasa pulang ya. Jadi kalau orang-orang yang udah jauh dari kota Sukabumi, udah ngerantau gitu ya, udah lama, tapi suatu saat pasti pengen mudik, pengen pulang ke kota Sukabumi ini ya. Di sini waktu serasa melambat ya, tapi kenangannya tinggal lama ini. Kota Sukabumi ini memang kota terbilang kecil ya. Luas kota Sukabumi ini sekitar 48,42 km persegi ya. Meskipun wilayahnya kecil, bahkan termasuk salah satu kota terkecil di Indonesia ya, Sukabumi punya posisi strategis karena terletak di jalur utama yang menghubungkan antara Bogor, Cianjur, dan juga Pelabuhan Ratu, serta dikelilingi oleh Kabupaten Sukabumi yang sangat jauh lebih luas ya. Dan kota ini juga dikenal dengan udara sejuknya karena berada di dataran tinggi ya, serta suasana kotanya yang tenang, nyaman untuk ditinggali. Cocok banget ya buat teman-teman yang suka suasana adem tapi masih dekat dengan keramaian kota kecil. Sebagai informasi tambahan ya mengenai profil singkat kota Sukabumi ini, jadi kota Sukabumi memang terletak di Provinsi Jawa Barat Indonesia dengan luas wilayah sekitar 48,32 km persegi ya. Kota ini berada di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango pada ketinggian 584 meter di atas permukaan laut ya, memberikan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah. Nah, secara pemerintahannya sejak 20 Februari 2025 yang lalu, Haji Ayep Zaki SEMM resmi menjabat sebagai Wali Kota Sukabumi dan didampingi oleh Bapak Bobi Maulana ya sebagai Wakil Wali Kota Sukabumi untuk periode 2025 sampai 2030 mendatang ya. Mereka ini dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikan kepala daerah serentak di Istana Negara Jakarta ya. Jadi kalau secara pembagian administratifnya, Kota Sukabumi ini terdiri dari 7 kecamatan dan 33 kelurahan ya, diantaranya ada Kecamatan Baros, Kecamatan Ciberem, Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, kemudian ada Kecamatan Gunung Puyuh dan juga Kecamatan Lembur Situ, juga Kecamatan Warudoyong ya. Nah, secara demografi berdasarkan data terakhir jumlah penduduk Kota Sukabumi itu mencapai sekitar 334.033 jiwa dengan kepadatan sekitar 6.923 jiwa per kilometer. Ya, kalau saya baca di beberapa sumber ya, nama Sukabumi ini berasal dari bahasa Sanskerta, katanya suka yang berarti kebahagiaan dan bumi yang berarti bumi atau tanah. Sehingga Sukabumi dapat diartikan sebagai tanah yang membahagiakan ya. Jadi pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda mengembangkan Sukabumi sebagai pusat perkebunan dan pemukiman yang kemudian berkembang menjadi kota administratif. Oke, tak lama lagi di depan nanti kita akan ketemu dengan Jalan Lingkar Selatan. Nanti kita akan ambil ke kiri dulu ya, karena tidak bisa langsung ke kanan. Kita ambil ke kiri, nanti saya akan U-turn dan kita akan telusuri sepanjang Jalan Lingkar Selatan atau sebagiannya ya. Dan inilah di depan ini merupakan Jalan Lingkar Selatan ya.
Jadi Jalan Lingkar Selatan Sukabumi ini adalah jalan alternatif yang membentang di sisi selatan kota, ya, dirancang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di pusat kota. Jalan ini menghubungkan berbagai titik penting seperti Cibolang, Cisaat hingga Baros dan sering digunakan oleh kendaraan berat maupun pengguna yang ingin melewati Sukabumi tanpa harus masuk ke inti kota. Ini saya U-turn ya, ini arah yang menuju ke arah Cibolang ya. Kalau tadi sebelum U-turn gitu, kalau kita lurus itu sampai ke Sukaraja. Oke, kita ini menuju arah ke Cibolang. Ya, seperti yang kita lihat ya, lingkungan sekitar jalan ini masih didominasi oleh area semi perkotaan ya, sawah, kemudian serta perbukitan yang memberi panorama alam cukup indah. Selain itu, jalur ini juga menjadi akses penting menuju beberapa kawasan industri ringan dan pemukiman baru di selatan Sukabumi. Nampak di depan ya, subhanallah, itu langitnya cerah banget, indah banget ya. Jalan Lingkar Selatan Sukabumi ini jalan yang membentang panjang di pinggiran kota. Ini jadi jalur andalan memang buat ngindarin macet, tapi ternyata memang lebih dari itu ya. Di sisi jalan ini ke kanan kiri hamparan sawah, kemudian dan bukit kecil menyambut kita, itu lebih jadi gimana ya, jadi enak banget ya, udara terasa lebih lapang dan kota terasa jauh di belakang ya. Di sini kita bisa melihat sisi Sukabumi yang jarang disorot ya, tenang, luas dan penuh potensi ya. Nampak ya sebelah kiri tuh sawah-sawah, aduh enak banget tuh, hijau karena ini belum panen ya. Nah, itulah teman-teman ya perjalanan kita hari ini keliling kota Sukabumi ya, dari jalanan kota yang ramai, gang-gang kecil pun cerita seperti Gang Pada tadi atau jalan perniagaan ya, sampai ke jalur tenang di Jalan Lingkar Selatan ini ya. Jadi perjalanan ini belum selesai nih, karena habis ini saya akan siap-siap untuk botram kakaren lebaran ya, diantaranya bakar nila ya, ikan nila bakar dan juga oncom yang tadi kita beli ya. Tinggal kumpul bareng keluarga dan kita makan-makan. Oke ya teman-teman ya, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung terus channel Jom Traveling ya, like, comment, share, and subscribe bagi yang belum subscribe ya, karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, hai, say hi. Selamat ulang tahun Haikal, selamat ulang tahun Saiful. Diukur kalau 1 meter kurang kita komplain. Kurang 2 sen. Kurang 2 sen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu mah doan kopa asa barusan mah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Oke, Saiful.